Pada kesempatan ini sebagaimana tadi disampaikan ya, insya Allah kita akan eh, mengkaji dari awal kitab Ayyuhal Walad. Sebelumnya kita berdoa bermunajat, mudah-mudahan salat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin dan juga pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita doakan juga ya, wabil khusus musannif atau pengarang kitab ini, yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di mana beliau adalah pengarang kitab ini ya. Jadi namanya sekali lagi Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kita doakan beliau sebagai ulama besar yang tentu merupakan ulama yang sangat-sangat berjasa bagi umat ini. Ya, mari kita hadiahkan suratul Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan beliau insya Allah ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahan dosanya, dijauhi dari azabnya. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Jadi kitab ini salah satu di antara ratusan karya beliau ya. Jadi beliau seorang ulama yang multi talenta. Mohon ini perhatikan betul-betul ya, kalian serius, tidak ada yang ngantuk. Ya, kalian coba sungguh-sungguh dalam mencerna isi kitab ini. Jadi beliau ini seorang yang digelari sebagai Hujjatul Islam. Ya. Karena saking luar biasanya kecerdasan, keilmuan beliau, menguasai berbagai macam fan atau jenis ilmu. Beliau pernah dikenal sebagai salah seorang filosof muslim ya, atau mutakallim lah. Kemudian juga beliau seorang mujtahid, seorang ahli usul fikih. Salah satu karyanya adalah Al-Mustashfa yang merupakan karya dalam bidang usul fikih. Beliau pernah belajar filsafat, tetapi kemudian beliau tinggalkan dan bahkan beliau mengkritik filsafat. Sampai beliau mengarang satu kitab yang mengkritisi para filosof karena dianggap mereka itu telah menyimpang dari Islam. Ya. Ada kitab namanya Tahafut al-Falasifah. Jadi kekacauan para filosof, walaupun kemudian ditanggapi oleh salah seorang ulama lain, yaitu Ibn Rus. Di penghujung hayat beliau, salah satu kitab yang dikarang adalah Al-Munqidh minadz Dhalal. Jadi kira-kira buku ini ada penyelamat dari kesesatan. Boleh jadi motivasinya karena banyak umat Islam yang memang diantaranya tersesat, diantaranya oleh filsafat. Ya, mungkin ini sekedar pengantar ya, kita tidak akan dalami ini. Karena kenapa filsafat itu sesuatu yang istilahnya perlu dikritisi, dikoreksi, ya ini memang perlu pembahasan lanjut. Yang pasti salah satu kitab yang beliau karang yaitu kitab ini, di antara lebih dari 100 judul kitab. Ya. Di antara yang terkenal selain kitab ini adalah yaitu Ihya
Ulumiddin, ya. Ini kitab yang disebut-sebut sebagai kitab yang bergenre tasawuf, ya. Nah, ini juga sebetulnya kitab ini pun mengajarkan kepada kita bagaimana tazkiyatun nafsi, terutama bagi kita sebagai para santri, penyucian jiwa, menanamkan akhlakul karimah. Maka ini sangat penting, ya. Sangat penting buat kita semua. Maka jangan ada yang ngantuk, ya. Jangan ada yang tidak fokus, harus fokus. Ya, ayyuhal walad, di dalam cover kitab ini dikatakan judulnya ayyuhal walad. Jadi kira-kira wahai anakku, ya, wahai Ananda, ya. Karena ini nanti kata-kata ini terus diulang-ulang oleh beliau yang merupakan nasihat kepada salah seorang murid beliau. Fi nasihatil muta'allimina, yaitu tentang nasihat al-muta'allimina untuk para santri, para murid, para pembelajar. Wa mau'izatihim, lihat di covernya, ya. Dan merupakan nasihat bagi mereka, yaitu bagi para muta'allimin, para santri. Liya'lamu, agar mereka tahu, agar mereka faham, wa yumayyizu, dan agar mereka mampu membedakan, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, min ghairihi, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ini fokus kitab ini diantaranya adalah dalam upaya bagaimana santri tahu dan paham, termasuk bisa membedakan mana ilmu yang bermanfaat, ya, al ilmu nafi, dan ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Ya, silahkan dibuka, insya Allah, ya, para santriwati juga para santri banat mengikuti secara online untuk pada kesempatan ini lewat Zoom, ya. Baik, silahkan dibuka halaman pertama, ini halaman kedua maksudnya di sini, ya, di pembukaan. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Alhamdu, segala pujian, lillahi, milik Allah. Rabbi, ya, Tuhan al-alamina, alam semesta atau semesta alam, ya. Wal akibatu, dan akibat yang baik, lil muttaqina, diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalatu, dan salawat, wassalamu, serta salam, ala nabihi, semoga tercurah kepada nabinya, yakni Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya, ajma'ina, semuanya, ya. Jadi di antara bagian dari adab, baik adab belajar, termasuk di sini adab menulis kitab, para ulama biasa di awal menuliskan basmalah, hamdalah, dan sholawat. Ini juga harus menjadi kebiasaan kita dalam memulai perkara, ya. I'lam, ketahuilah, ya, olehmu, oleh Anda, anna, sesungguhnya, wahidan, salah seorang, minat tolabati, ya, dari pembelajar atau dari santri, al-mutaqaddimina, ya, maksudnya santri yang telah lama belajar. Lazama, yang bermulazamah, yang menyertai, ya, atau membersamai khidmat asy-syaikh, dalam melayani asy-syaikh al-imam Zainuddin
ya, Hujjatil Islam Abi Hamid ibni Muhammadin Al-Ghazali. Ini nama lengkapnya ya. Jadi kira-kira ada salah seorang santri atau murid dari Imam Al-Ghazali ini, ya, qaddasallahu, semoga Allah menyucikan ruhahu, ya, ruh beliau yaitu Imam Al-Ghazali. Wastagalla, ya, di mana murid Imam Al-Ghazali ini telah lama sibuk bitasili, untuk memperoleh atau meraih ilmu, ya, wa qiraatil ilmi, dan mengkaji ilmu, alaihi, ya. Jadi beliau atau muridnya ini belajar, ya, lama belajar kepada Imam Al-Ghazali, membersamai Imam Al-Ghazali bertahun-tahun. Memang tidak disebutkan di sini siapa nama murid beliau ini, ya. Hatta hingga jamaah, beliau menghimpun atau mampu menghimpun daqaiqal ulumi, detil-detil ilmu, wastakmala, dan menyempurnakan fadhailan nafsi, berbagai keutamaan jiwa atau diri, ya. Thumma, kemudian, annahu, bahwa beliau atau maksudnya murid beliau ini tafakkaro, ya, berpikir, yauman, suatu hari, ya, fi halli nafsihi, tentang kondisi jiwanya, tentang kondisi dirinya. Jadi murid sang imam itu suatu hari bertafakur, merenung tentang kondisi dirinya. Wa khotoro, kemudian terbersit ala balihi, ya, pada benaknya, pada otaknya, pada akal pikirannya. Wa qala, dan ia berkata, ya, ini sesungguhnya, qara'tu, ya, ini fil apa? Fil madi, ya. Qara'tu, aku telah membaca. Anwa'an, qara'tu di sini juga berarti bisa telah mengkaji atau membaca, ya, secara tekstual. Qara'a dari kata qara'a, membaca atau mengkaji. Anwa'an, ya, berbagai jenis, dari kata nau, ya, bentuk jamaknya adalah anwa. Jadi sesungguhnya aku qara'tu, telah membaca, anwa'an, berbagai jenis, minal ulumi, dari berbagai macam ilmu. Wasarabtu, dan aku telah menghabiskan roy'ana umri, roy'ana masa muda, umri umurku, ala ta'allumiha, untuk mempelajari berbagai jenis ilmu tadi, ya. Jadi bertahun-tahun, bayangkan, berguru kepada ulama besar yang menguasai berbagai cabang ilmu, ya. Maka tidak terhitung banyaknya ilmu yang dipelajari oleh sang murid Imam Al-Ghazali ini. Maka tadi kata beliau, aku ini sungguh telah mempelajari, membaca berbagai jenis ilmu dan menghabiskan masa mudaku, ya, masa muda dari umurku untuk mempelajari banyak ilmu. Kemudian wajam'iha, dan aku telah menghimpun banyak ilmu tadi. Wal'an, dan sekarang, yan bagili, ya, sudah seharusnya li, bagiku, an a'lama, untuk mengetahui
ayyu nau'iha. Ya. Maksudnya adalah jenis ilmu yang mana? Yanfa'uni, yang memberikan manfaat kepadaku godan esok hari. Esok hari itu maksudnya di hari akhirat. Wa yu'annisuni fi qabri, dan ilmu apa yang bisa menciptakan kesenangan atau ketenangan fi qabri, di alam kuburku nanti gitu. Ya. Jadi ceritakan dalam beberapa riwayat gitu ya. Jadi kira-kira sang murid ini sudah bertahun-tahun berguru kepada Imam Ghazali. Ya, mungkin beliau hendak istilahnya kembali ya ke rumahnya, kembali ke kampung halamannya. Nah, ini adalah beliau itu meminta, ya, nanti diseratkan ini meminta nasihat terakhir kira-kira itu kepada Imam Al-Ghazali. Nah, diantara dalam bentuk pertanyaan, ya. Jadi aku ini setelah banyak belajar berbagai macam ilmu, tetapi sudah sewajarnya aku tahu sebetulnya ilmu yang mana yang bermanfaat untuk nanti di akhirat, ilmu yang bisa menjadikan aku bisa tenang, senang di alam kuburku. Ya. Wayuha, dan ilmu yang mana la yanfa'uni, yang tidak bermanfaat untukku. Hatta, sehingga atrukuhu, aku akan tinggalkan. Hatta atrukahu, sehingga aku akan tinggalkan ilmu yang tidak bermanfaat tadi. Jadi sang murid ini bertanya kepada Imam Al-Ghazali, kepada guru beliau, mana sebetulnya ilmu yang bermanfaat dan mana ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhiratku, ilmu yang tidak bermanfaat, yang itu harus aku tinggalkan gitu. Ya. Kama sebagaimana qala, telah berkata atau telah bersabda Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu doa beliau adalah Allahumma, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, min ilmin, dari satu ilmu, la yanfa'u, yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi kita ini doa yang insya Allah selalu kita lafalkan, ya minimal habis sholat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya buat apa banyak ilmu tadi tidak bermanfaat itu ya. Ya. Nah ini penting, karena ilmu yang tidak bermanfaat, nah ini akan berbahaya buat kita gitu. Ya. Maka kita belajar itu bukan supaya jadi ulama. Ya. Yang penting itu bagaimana ilmu itu bermanfaat. Buat apa kita jadi ulama? Ya kalau kemudian ilmunya tidak bermanfaat. Nah, tentu yang lebih penting adalah bagaimana kita jadi ulama, tapi ulama yang betul-betul ilmunya bermanfaat. Al-ulama, ya, al-amilun, ulama yang memberikan, yang mengamalkan ilmunya. Ya. Apalagi di sini kalau kita kaitkan, ada satu pernyataan menarik dari Ibnu Abi Syaibah, di mana kata beliau al-faqih, ya. Jadi orang yang paham agama, ya, kata beliau, man yakhafullaha, yaitu siapa saja
yang memiliki rasa takut kepada Allah. Wa in qala ilmuhu, walaupun ilmunya sedikit. Jadi kata beliau, kira-kira ulama itu bukan yang identik dengan ilmunya banyak, belum tentu. Tapi tadi justru orang yang rasa takutnya kepada Allah besar, walaupun ilmunya sedikit. Makanya dalam Al-Quran ada ayat apa namanya? Ya, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Ya, ayat apa tuh? Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah itu adalah para ulama. Atau sebaliknya, ulama itu orang yang takut kepada Allah. Nah, kalau di sini katakan tadi al-faqih mayyashallaha, ya, wa in qala ilmuhu. Kata Imam Ibnu Syaibah. Ya. Apa tadi? Al-faqih, orang yang faqih, yaitu man yahsyallaha, man siapa saja yahsyallaha, yang takut kepada Allah, wa in qalla, meskipun sedikit ilmunya. Maka sebaliknya kata beliau, wal jahilu, orang bodoh, ya, man asallaha, man siapa saja asallaha, yang bermaksiat, yang suka bermaksiat kepada Allah, wa in kasura, meskipun banyak ilmunya. Ya. Ada orang yang sebut ustadz, bahkan mungkin kiai, tapi suka bermaksiat. Misalnya kalau ada, ya, maka sesungguhnya dia orang yang jahil. Ya. Karena kalau disebut ulama tadi yang besar rasa takutnya kepada Allah. Ya, itu. Nah, maka tadi kita harus senantiasa berlindung pada Allah dengan doa Nabi, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin, dari ilmu la yanfa'u, yang tidak bermanfaat. Fastamarot, ini masih kata-kata murid Imam Al-Ghazali. Maka terus menerus hadil fikratu, pemikiran semacam ini terus istilahnya apa? Mengganggu pikiran dari murid Imam Al-Ghazali tadi, hatta sehingga kataba, dia menulis, ya, menulis surat ila hadrati syekh, ya, kepada hadrati syekh Hujjatil Islam Muhammad Al-Ghazali, ya, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Jadi sang murid menulis surat kepada gurunya, yaitu Imam Al-Ghazali, istiftaan, untuk meminta fatwa. Wasa'alahu, dan ia bertanya kepada Imam Al-Ghazali masaila, sejumlah masalah. Waltamasa, dan ia meminta nasihatan, satu nasihat kepada siapa tadi? Kepada Imam Al-Ghazali, wa duaan, dan meminta doa. Ini, ya. Jadi kita sebagai murid, ya, harus selalu atau sering meminta doa kepada guru. Bertanya kepada guru, meminta doa kepada guru, ya. Siapapun, ya. Qala, ia berkata, ya, wa in kana,
Ya, mungkin di sini sesungguhnya musannafatu syekh. Jadi karya-karya syekh yaitu Imam Al-Ghazali kal ihya'i, seperti kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin. Ya. Wa ghairihi, dan kitab-kitab yang lain tastamilu, ya, telah mencakup ala jawabi, terhadap jawaban masaili, atas berbagai persoalan atau masalahku. Ya, jadi kata muridnya ini karya-karya Imam Al-Ghazali, termasuk ilmu yang telah diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya tadi sudah sangat mencukupi untuk menjawab berbagai persoalan yang dia hadapi. Lakinna, akan tetapi, kata muridnya ini kepada sang imam, maksudi, tujuanku, ayyaktuba, untuk menulis, ya, surat kepada beliau, ya, maaf, ya, akan tapi maksud tujuanku, ayyaktuba asyaikhu, ya, hendaklah menulis asyaikh, itu syaikh, ya, hajati, jadi keperluanku, fi warokotin, dalam sejumlah lembaran, takunu ma'i, yang akan membersamai aku, muddata hayati, sepanjang hidupku, wa'malu, dan aku beramal atau aku bisa mengamalkan bima fiha, ya, dengan apa yang terdapat dalam lembaran-lembaran tadi, muddata umri, sepanjang umurku, insyaallah ta'ala, semoga jika Allah berkehendak. Jadi maksudnya gini, sang murid itu ingin Imam Al-Ghazali menuliskan semacam nasihat tadi dalam lembaran-lembaran, ya, yang bisa membersamai sang murid untuk dibaca, untuk diamalkan sepanjang hidupnya. Ya, jadi ini permintaan khusus dari sang murid kepada Imam Al-Ghazali untuk menuliskan lembaran-lembaran, ya, sebagai nasihat bagi muridnya tadi. Fakataba, maka menulislah asyaikhu syaikh Imam Al-Ghazali hadhihi risalata, surat ini, ilaihi, yang diperuntukkan kepada muridnya tadi, fi jawabihi, sebagai jawaban atas permintaannya. Ya, paham ya? Jadi risalah ini maksudnya kitab ini latar belakangnya dikarang oleh Imam Al-Ghazali sebagai bentuk memenuhi permintaan muridnya yang ingin diberikan nasihat. Nah, dan kitab ini sudah dikaji oleh jutaan orang, ya, dan kita akan mengkajinya pada kesempatan ini, ya. Ini sangat penting, karena itu jangan sekali-kali kita abaikan nasihat dari Imam Ghazali ini, karena saking bermanfaatnya ilmu ini, walaupun ditujukan awalnya untuk muridnya tadi, tapi ternyata ini sangat penting dikaji, sehingga sudah jutaan, bahkan ratusan juta barangkali umat Islam, terutama para santri di pondok pesantren, yang mengkaji kitab ini. Wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Nah, ini mulai paragraf berikutnya ini, ya. Ini nasihat Imam Ghazali kepada muridnya dan tentu kepada kita semuanya. I'lam, kata beliau, i'lam,
ya, qala al-musannif ya, i'lam, ketahuilah ayyuhal walad, wahai ananda. Jadi ini menunjukkan betapa dekatnya Imam Ghazali dengan muridnya, ya. Wahai anakku, kira-kira gitu. Wahai ananda, wal muhibbul azizu, ya. Al muhib bisa juga bermakna mahbub, yang tercinta, yang mulia, ya. Atolallahu, ini memang fi'il madi, tapi ini sebetulnya doa. Atolallahu, atola, semoga memanjangkan. Siapa? Allahu Allah. Bakoaka, bakoka, ya, keberadaanmu, ya, selama di dunia, bito'atika, ya, dengan mentaati, ya, Allah itu, ya. Jadi maksudnya ini doa kepada muridnya, semoga Allah memanjangkan, ya, usia muridnya tadi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalaka, dan semoga Allah, ya, membimbing bika, kepadamu, ya, untuk menempuh sabila, jalan ahibbaihi, para pecintanya, para pencinta Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya, jadi guru yang baik pasti akan selalu mendoakan muridnya, ya. Semoga Allah memanjangkan umurmu dalam ketaatan pada Allah. Semoga Allah istilahnya memberikan kepadamu keistiqomahan dalam menempuh jalan, ya, para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tentu generasi salafus soleh, ya, orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata beliau, inna, sesungguhnya, mansyuran nasihati, lembaran nasihat, yuktabu, akan ditulis min ma'din risalah, ya, dari risalah ini. In kana qad balagoka, jika telah sampai kepadamu minhu, ya, dari risalah tadi, nasihatun, satu nasihat. Maka Imam Al-Ghazali bertanya, fa ayu hajatin, lalu keperluan apa lagi laka, bagimu, fi nasihati, terhadap nasihatku. Jadi maksudnya Imam Ghazali menyatakan, kan sudah banyak nasihat, bahkan ilmu juga sudah banyak disampaikan, lalu keperluan apa lagi? Mengapa engkau masih perlu nasihatku, gitu. Kira-kira begitu. Walam yablughoka fakulli, jika memang belum cukup istilahnya nasihat-nasihat, ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada muridnya tadi, fakulli, maka katakanlah kepadaku. Kata beliau kepada muridnya, madza, apa, hasolta, yang telah engkau peroleh, yang telah engkau dapatkan, yang telah engkau raih, fi hadis sinin al-madiyah, dalam usia-usia yang telah engkau lalui. Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Intinya, ya, wallahu alam, Imam Ghazali mempertanyakan, selama ini sudah apa yang dilakukan
dengan berbagai ilmu yang telah diperoleh tadi. Tentu siapapun guru pasti ingin ilmu yang diajarkan itu adalah diamalkan oleh muridnya. Ya. Makanya sini penting. Kita ini satu sisi betul harus menjadi orang alim, dalam arti berusaha menjadi orang alim yang menguasai banyak ilmu. Tapi lebih penting daripada itu adalah mengamalkan ilmu yang kita dapat. Ya. Karena tadi buat apa? Kita banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Masih lebih baik orang sedikit ilmu tapi amalnya banyak. Nah, kemudian beliau mengawali nasihatnya, ayyuhal walad, ya, ayyuhal waladu. Wahai anakku, wahai ananda, min jumlati, di antara seluruh manasoha, apa yang telah dinasihatkan bihi, ya, oleh siapa? Rasulullah SAW. Jadi antara perkara yang telah dinasihatkan, di antara seluruh perkara yang telah dinasihatkan, ya, mana sahabi Rasulullah SAW, oleh Rasulullah SAW, ummatahu, kepada umatnya, yakni qauluhu, sabda beliau alaihissalam. Nah, ini penting. Alamatu, kata beliau, tanda i'radillahi, berpalingnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, anil abdi, dari seorang hamba, yakni istigoluhu, yaitu sibuknya hamba tadi, bima, dengan perkara-perkara la yaknihi, yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, ini harus selalu menjadi bahan renungan kita. Pertanyaan kita nih, kalian ingin Allah itu berpaling kepada kita? Ingin? Kita ini ingin selalu diperhatikan Allah tidak? Ingin, ya. Ketika Allah memperhatikan kita, insya Allah Allah akan mengurusi, memenuhi kebutuhan kita. Nah, tapi kata Nabi, alamatu i'radillahi ta'ala, tanda berpalingnya Allah Ta'ala anil abdi, kepada seorang hamba, istigoluhu, yakni sibuknya hamba tadi, bima, dengan apa-apa atau perkara, layak nih, yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Contoh gini, ya, kalau kalian misalnya banyak main, boleh nggak main? Boleh. Tapi kalau tidak bermanfaat, kalian banyak main HP, main gadget, ya, sampai kadang-kadang lupa untuk sekedar sholat wajib saja lupa, atau paling tidak sering telat, ketinggalan. Nah, itu tanda bahwa kita itu dilupakan oleh Allah. Tanda bahwa Allah itu berpaling dari kita, nggak peduli kepada kita gitu. Karena kita pun nggak peduli kepada Allah. Ya, jadi makanya kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, yang waktu tadi jangan sampai sedetik pun waktu berlalu kecuali mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala. Bukan nggak boleh bermain, ya, tapi ada waktunya. Ya, sekali-kali bolehlah, ya, menghilangkan kejenuhan kita dari belajar itu, ya. Tapi jangan sampai kemudian waktu kita habis untuk main, habis untuk tidur, ya.
Mungkin Nabi pernah menjelaskan. Ya, jadi manusia itu punya modal yang paling berharga. Apa modalnya? Waktu, umur. Di mana umur manusia itu waktunya setiap saat selalu berkurang. Karena Allah telah menetapkan usia manusia. Ya, ada yang 50 tahun, 70 tahun, ada 40 tahun. Bahkan ada yang 20 tahun, 15 tahun itu. Ya. Nah, itu modal. Di mana waktu 1 jam berlalu bakal kembali nggak? Kalau waktunya sudah lewat akan kembali nggak? Enggak. Sejam kemudian udah waktu yang lain. Maka kalau orang mau mikir, waktu yang habis 1 jam itu harusnya apa? Mendatangkan manfaat, pahala. Makanya gini contoh ya. 1 jam ya kita habiskan waktu untuk main game misalnya. Modal habis, dapat pahala tidak? Hah? Dapat pahala enggak? Ya, main game, ya enggak ada pahala, rugi kan? Modal habis, tidak mendapatkan keuntungan. Tapi 1 jam kita gunakan murojaah Al-Quran, murojaah hadis. Maka walaupun waktu modal kita berkurang, tapi digantikan dengan pahala. Manfaat yang luar biasa dunia dan akhirat. Itu ya. Maka di sini sekali lagi ya, jangan sampai kita disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat, karena itu kata Rasulullah, bukti bahwa Allah itu berpaling kepada kita. Ya, kecuali kita sibuk dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ali ya, di dalam kitab Nasaul Ibad ya, inna, kalau nggak samin ya, diantara kesibukan min suglika, maka cukuplah ya, ketaatan kepada Allah adalah menjadi kesibukanmu. Ya. Nah, kemudian kata beliau, ini masih ya, hadis ya. Wa in imru'un, dan jika imru'un seseorang, zahabat hilang saatun 1 jam min umrihi, dari umurnya, fi ghairi, dalam selain ma khuliqalahu, dari apa, dari tujuan di mana diciptakan, waktu tadi bagi dirinya minal ibadati, untuk ibadah ya. Jadi Allah itu memberikan umur kepada kita, waktu kepada kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ya aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kata Nabi, jika seseorang zahabat saatun, 1 jam hilang min umrihi, dari umurnya, fi ghairi ma khuliqalahu minal ibadah, untuk selain ibadah, yang mana ibadah itu justru Allah apa istilahnya diperintahkan manusia itu menghabiskan waktunya untuk ibadah, tapi ternyata tidak dipakai ibadah. La jadirun, maka pantas antatula alaihi ya, akan panjang alaihi, atas dirinya, hasratahu, penyesalannya. Jadi maksudnya kalau
seorang muslim menyia-nyiakan waktunya walaupun cuma 1 jam, dia habiskan untuk sesuatu yang tidak ada nilai ibadah di situ, maka penyesalan dia nanti akan panjang. Dia akan rugi di akhirat nanti. Waman, dan siapa saja jawaza, yang telah melampaui atau menghabiskan al-arba'ina 40 tahun dari umurnya. Ya, kalian memang masih muda. Nah, suatu saat misalnya mudah-mudahan sampai di usia 40 tahun misalnya. Nah, kata Nabi, siapa saja yang telah melampaui usianya 40 tahun, walam yagliba, dan tidak mendominasi khairuhu, yakni kebaikannya, ala syarrihi, atas keburukannya. Dan kata lain, kebaikannya tidak sanggup mengalahkan keburukannya. Maksudnya apa? Boleh jadi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Fal yatajahaz ilan nar, maka siap-siaplah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya jelas, karena nanti kan setiap manusia akan ditimbang amalnya. Ketika amal keburukannya lebih dominan dari kebaikannya, maka pasti dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya ketika amal kebaikannya lebih dominan, lebih berat daripada amal keburukannya, insya Allah dia masuk surga. Ya. Nah ini makanya kita kalau kebaikan itu harus diupayakan. Ya, kalau kebaikan harus diupayakan, amal soleh harus diupayakan. Kalau orang buat dosa mah gampang, betul tidak? Tidak butuh upaya. Begitu mudahnya orang bermaksiat. Tapi kalau amal kebaikan, amal soleh tentu harus diupayakan. Makanya, ya, jalan ke surga itu memang dihiasi oleh banyak kesulitan. Kalau jalan ke neraka itu diberikan banyak kemudahan, betul tidak? Betul? Ya, gampang saja orang bermaksiat. Tapi kalau untuk taat, begitu banyak tantangannya. Makanya pahalanya juga luar biasa. Semakin berat tantangan, justru semakin besar pahalanya. Kata sebagian ulama, ya, al-ujroh biqadril masyaqah. Jadi yang namanya pahala, ya, al-ujroh, ya, biqadril masyaqah. Namanya pahala, imbalan, ganjaran, itu sesuai dengan kadar kesulitan. Kenapa misalnya sholat tahajud besar pahalanya? Karena tidak mudah kan orang bangun malam, betul tidak? Bagi sebagian orang susah. Dan ketika orang berhasil bangun malam, sholat malam, maka pahalanya besar. Ya. Bagi sebagian orang mondok itu susah, betul tidak? Buktinya apa? Banyak orang gak mau mondok. Sudah mondok pun banyak yang kabur. Karena susah. Justru yang susah ini adalah pahalanya besar. Kalian mondok insya Allah, yang dikaji Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, tafsir, ulumul Quran, pasti berpahala. Ya. Tapi kalau di luar belum tentu. Maka kalian beruntung. Beruntung kalian masuk pondok pesantren. Kalau di sekolah umum belum tentu. Ya, maka sangat sayang kalau kalian udah masuk di sini tidak sungguh-sungguh, apalagi sampai keluar. Ya. Nah, itu ya. Itu kata Nabi begitu. Jadi kita itu harus selalu kebaikan-kebaikan kita lebih banyak dari keburukan.
Ya. Wa fi hadin nasihat, kata Imam Ghazali, dan dalam nasihat ini, artinya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, kifayatun, cukup li ahli ilmi, bagi orang berilmu. Ya. Nah, jadi penting sekali kita berusaha sekeras-kerasnya dalam meraih kebaikan-kebaikan, termasuk dalam belajar. Nggak ada orang pintar itu karena leha-leha. Ya, kenapa Imam Ghazali menjadi ulama besar? Kenapa Imam Syafi'i menjadi ulama besar? Kenapa Imam Nawawi menjadi ulama besar? Karena tadi kesungguhan dalam belajar. Ini camkan ya, ada satu ibarat dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ini tolong catat ya. Qala badul ulama, telah berkata sebagian ulama, al ilmu, ilmu itu la yu'tika, tidak akan memberi kamu ba'dahu, bahkan sebagian kecil dari ilmu tadi, hatta, sehingga tu'tihi, engkau memberikan kepada ilmu kullaka, seluruh dirimu. Paham nggak? Paham nggak? Jadi ilmu tidak akan memberi kita ilmu. Ilmu itu tidak akan memberi kita ilmu kecuali kita mengorbankan diri kita, seluruh diri kita, waktu kita, tenaga kita. Kita korbankan, kita berikan kepada ilmu. Maka ilmu akan memberikan ilmunya kepada kita. Paham nggak? Ya? Paham nggak nih? Jadi al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Ilmu tidak akan memberi kepadamu ba'dahu, bahkan sebagiannya, bahkan sebagian kecilnya dari ilmu tersebut, sampai kamu memberikan kepada ilmu tadi dirimu seluruhnya. Makanya disebutkan orang yang ingin mendapatkan ilmu, kalau dia seorang pedagang siap untuk bangkrut, kalau dia seorang pekerja, sangat mungkin dia akan tinggalkan pekerjaannya. Ya. Kalau dia seorang yang remaja, dia akan tinggalkan masa remajanya. Ya. Jadi kalian jangan merasa yakin akan mendapatkan ilmu kalau kalian sendiri tidak memberikan diri kalian seluruhnya untuk ilmu tadi. Ya. Jadi harus totalitas diri kita untuk ilmu. Makanya dulu para ulama tidak ada ceritanya mereka berleha-leha. Abi pernah menceritakan bagaimana Imam Nawawi saking luar biasanya mewakafkan dirinya untuk ilmu, sampai kalau datang waktu makan saja, itu diantara hal yang sangat beliau tidak sukai. Kalau bukan karena memang perlu makan untuk menopang tubuh beliau, mungkin beliau tidak ingin makan, karena makan dianggap terlalu menghabiskan waktu. Itu saking luar biasanya waktu beliau dihabiskan untuk ilmu, untuk meraih ilmu.
Itu ya. Berikutnya ayuhal waladu, wahai anakku, wahai ananda, an-nasihatu, nasihat itu sahlatun, gampang, mudah, ya, cetek istilahnya. Wa muskil, sementara yang sulit, ya, qabuluha adalah menerima nasihat. Ya, nasihat gampang, tapi menerima nasihat itu tidak semua orang bisa menerima gitu. Apalagi kalau kemudian ada rasa sombong dalam dirinya. Ya, kata Nabi kan al-kibru batarul haq wa ghamtun nasi. Jadi kesombongan itu ya itu menutup diri dari kebenaran dan cenderung merendahkan orang. Maka nasihat tidak akan masuk kepada orang-orang yang sombong. Maka perlu kita ini berarti memiliki sikap rendah hati terhadap siapapun, bahkan terhadap orang yang usianya lebih muda dari kita. Kalau memang betul, ya kita terima. Ya, al-haqqu mir rabbika. Karena hakikatnya kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin yang menyampaikan orang yang lebih muda dari kita. Jadi sekali lagi nasihat kata Imam Ghazali sahlatun mudah, wal muskil yang berat yang jadi persoalan qabuluha menerima nasihat. Liannaha ya karena nasihat itu fi madzaki dalam cita rasa muttabil hawa pengikut hawa nafsu, para pengikut hawa nafsu murotun itu pahit. Jadi nasihat itu kadang-kadang pahit bagi orang mengikuti hawa nafsu. Contohnya apa? Ada remaja diingatkan, kamu jangan pacaran dong. Pacaran itu haram. Kadang-kadang ketika dikasih nasihat begitu kan tidak nerima, malah marah. Ngapain sih lu? Ya. Selain mencampuri urusan orang lain gitu. Nah, kadang-kadang kan gitu ya. Atau ketika misalnya ada remaja putri dikasih nasihat untuk menutup aurat pakai jilbab. Ngapain sih lu repot-repot urusi aku? Urus aja dirimu sendiri misalnya. Nah itu tadi, nasihat itu bagi orang yang mengikuti hawa nafsu itu murotun, pahit. Tapi bagi orang yang bertakwa malah akan bersyukur ketika diberi nasihat. Ya. Karena al-manahi ya, justru larangan-larangan Allah, larangan-larangan dari syariat Allah mahbubatun, justru dia sukai. Dia cintai. Ya, mahbubatun fi qulubihim. Dicintai, disukai dalam kalbu-kalbu mereka. Siapa? Muttabil hawa, para pecinta hawa nafsu, para pengikut hawa nafsu. Wa alal khususi dan terkhusus liman bagi siapa saja karena yang dia itu tolibal ilmi rasmi, pencari ilmu rasmi. Nah dalam beberapa syarah yang disebut ilmu rasmi itu dicontohkan misalnya ilmu filsafat, di mana orang hanya kemudian terdorong untuk selalu melakukan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Atau ilmu rasmi ini ilmu yang hanya jadi wacana. Apa? Tidak diamalkan gitu. Orang sibuk aja berdebat. Jadi senangnya itu berdebat. Tapi tidak diamalkan ketika menjadi sebuah kebenaran. Bukan gak boleh berdebat. Tolong yang tidur dicolek. Boleh nggak debat? Diskusi boleh nggak? Boleh.
dalam konteks mencari kebenaran atau pendapat yang paling kuat. Tapi setelah kemudian nyata kebenaran, maka segera amalkan. Nah, tapi ada orang-orang yang senangnya itu berdebat terus. Nah, itu disebut ilmu rosmi. Jadi ilmu yang tidak dimanfaatkan, tidak ada manfaatnya, faedahnya. Wa mustagilan, dan wabil khusus bagi yang sibuk fi fadlin nafsi. Sibuk istilahnya untuk meraih keutamaan diri, untuk kebanggaan diri. Wanaqib dunia, dan sibuk dalam meraih kebaikan-kebaikan dunia. Maka bagi orang semacam ini, tadi nasihat sering tidak bermanfaat, bahkan terasa pahit. Ya. Jadi kalau orang mikirnya dunia terus, diajak ngaji kadang-kadang nggak mau. Ngapain ngaji lah, ya. Nah ini seperti itu. Karena apa? Terlalu didominasi hubud dunia, cinta pada dunia. Fa'innahu, karena sesungguhnya yasibu, dia itu menyangka annal ilma, bahwa ilma al-mujaroda, ya, jadi semata-mata ilmu, lahu bagi dia sayakunu najatuhu, cukup dianggap apa? Najatuhu, menjadi simbol kesuksesan dirinya. Jadi kalau dia sudah ilmunya banyak, dia apalagi sudah digelari ustadz, kiai, ulama, misalnya, dia merasa cukup. Ya, wa khalasuhu fihi, dan dianggap itulah inti. Apa kata orang ini tadi? Intinya kan menguasai banyak ilmu gitu. Padahal itu bukan inti. Ya. Yang penting dari ilmu itu apa? Bukan banyaknya ilmu, tapi amal. Apalagi Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta liyablukum, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyablukum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji manusia siapa yang terbaik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan liyabluwakum ayyukum aksara ilma, bukan yang paling banyak ilmunya. Ya. Tapi yang paling baik amalnya. Dan dia menyangka mustagnin anil amal, bebas dari amal, dalam arti cukup, yang penting berilmu, gak perlu beramalnya, salah. Kalau kita yang penting ilmu, berarti nanti yang masuk surga duluan siapa? Para ulama, para kiai, para ustadz. Padahal belum tentu. Karena yang ditimbang oleh Allah nanti bukan seberapa banyak ilmunya, tapi amal solehnya. Betul? Ya, gitu ya. Wahada, dan inilah i'tiqadul falasifati, keyakinan para filosof semacam itu. Yang penting tadi pinter, menguasai ilmu, ilmu mantek misalnya. Tapi amalnya nggak ada. Bahkan dia sombong. Ya, kurang adab, bahkan cenderung kemudian dia merendahkan orang lain. Buat apa orang pintar tapi merendahkan orang lain? Karena orang itu pintar kalau justru semakin pintar dia semakin rendah hati. Ya, makanya ada peribahasa yang memang tidak sepenuhnya salah. Padi itu semakin berisi semakin merunduk. Manusia pun sama, semakin berisi akalnya dengan ilmu, semakin rendah hati. Hanya orang bodoh yang kemudian semakin sombong ketika ilmunya banyak. Ya. Nah inilah diantara keyakinan para filosof, ya. Subhanallahil azim, ya, maksudnya Allah yang Maha Agung. La ya'lamu, yang mereka tidak tahu, hadal magrur, ya, tidak tahu ketertipuan semacam ini.
Mereka tidak tahu, ya hadal magrur orang tertipu, layak lamu tidak tahu. Hadal magrur orang tertipu semacam ini di antaranya para filosof tadi, annahu bahwa sesungguhnya hina hassalal ilma, ketika dia memperoleh ilmu, idlam ya'mal bihi, kemudian dia tidak mengamalkan ilmu tadi, yakunul hujjatu alaihi, maka ilmu tadi justru menjadi hujah atas dirinya, justru akan menjadi dakwaan, mendakwa dirinya, akada, ya. Jadi benar-benar akan mendakwa dirinya. Jadi orang semacam ini tadi tidak tahu bahwa ketika ilmu tidak bermanfaat, tidak diamalkan, ilmu itu akan mendakwa, menuntut dirinya di akhirat nanti. Ya, nanti dijelaskan dalam hadis Nabi. Nah ini, kama qala, sebagaimana telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi, yang paling keras manusia itu yaitu azaban, azabnya. Atau dengan kata lain, manusia yang paling keras azabnya, siksanya. Asyaddu, yang paling keras, annasi, manusia, azaban, azabnya atau siksanya, yang mereka rasakan nanti yaumal kiamati, pada hari kiamat, alimun, orang alim, la yanfa'ahullahu, yang tidak diberikan manfaat oleh Allah bi ilmihi, dengan ilmunya. Bayangkan ya. Jadi orang alim pun justru akan mendapatkan siksaan yang paling keras di antara manusia. Ketika apa? Ilmunya tidak bermanfaat, alias ilmunya tidak diamalkan. Maka kalian pun sama nanti. Kalau kalian belajar banyak ilmu di sini, insya Allah, tapi tidak diamalkan, bahkan kalian hafal Quran, tapi kemudian akhlaknya bertentangan dengan Al-Quran, maka kalian akan mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam Al-Ihya juga dikatakan, ruba qari'il Quran wal Quran yal'anu, nauzubillah. Boleh jadi pembaca Al-Quran justru dilaknat oleh Al-Quran. Kenapa? Karena tadi perilakunya, amalnya justru bertentangan, banyak melanggar hukum-hukum Al-Quran. Paham? Paham? Jadi bagaimana kita intinya siap untuk mengamalkan ilmu, mengamalkan Al-Quran, As-Sunnah, jangan semata-mata menjadi ilmu saja. Karena ilmu tidak berfaedah, tidak bermanfaat, tidak akan mendatangkan berkah kecuali diamalkan ya. Wallahu alam, ini sudah cukup 1 jam lewat ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini memberikan faedah dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Baik, dikembalikan, mungkin masih ada waktu 10 menit kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada ditutup, kalau ada silahkan diserahkan dulu ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kami yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Arif B. Iskandar yang telah menyampaikan dua buah kata yang insya Allah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat sama-sama kita amalkan di segala aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah penyampaian materi kita akan ada sesi tanya jawab. Baik para jamaah santri yang dirahmati
bisa kita pahami dan berfaedah, memberikan manfaat, dan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan seluruh ilmu yang kita dapat. Dari Abi, mohon maaf atas kekurangan, demikian ya diserahkan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.